Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Video kali ini membahas tentang bagaimana cara gulung dinamo 3 pas 36 slot 40. Ini di model gulungannya seperti 2 pool, yaitu total jumlah grup spoolnya 6 spool grup. Jadi per pasnya itu hanya 2 spool grup atau 2 grup spool untuk per pasnya. Jadi untuk yang awam atau untuk yang baru belajar ini dikira 2 pool atau RPM 3000, padahal ini RPM 1400 atau 1500 atau 4 pool. Jadi kalau baru belajar terkadang terkecoh, dikirain RPM 3000 padahal RPM 1500. Bagaimana cara menggulungnya? Saksikan video ini. Ini saya model jenis gulungan blok sisir, yaitu dengan kosong yang sama atau langkah sama. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini 08 ya. Jadi langkah 1, 10. Jadi ini kalau bikin malnya itu seperti ini. Jadi di luar kertasnya ya, di luar kertas supaya tidak kependekan. Nah kalau di luar kertas insya Allah aman, tidak kependekan. Seperti ini. Jadi di luar ya, di luar kertas supaya tidak kependekan, makanya seperti ini. Nah ini saya model pakai roll ya, roll seperti ini. Nah roll seperti ini. Jadi ini langkahnya sama, model malnya itu sama. Jadi langkahnya itu 08 atau langkah 110 ya, semuanya sama. Nah total semuanya itu 6 spool, 6 grup spool. Jadi per pasnya itu 2 grup spool. Nah sebelum dicetak kita kasih selongsong 1, karena ini saya sistem sambung langsung, jadi di tengah itu nggak ada sambungan. Nah ini selongsong ini itu sebagai sambungan tengahnya, yaitu sambungan untuk menghubungkan antara spool 1 dengan spool yang lainnya di dalam satu pas. Jadi kalau model gulung langsung gini nggak ada sambungan tengah, jadi ujung pangkalnya atau keluar masuknya itu sudah langsung ke kabel. Jadi awal masuk itu seandainya spool grup pertama itu U, berarti akhir masuknya itu X begitu. Atau awal masuk itu U1, keluar dari spoolnya ini atau akhir dari spool ini itu U2, seperti itu. Jadi keuntungan untuk sambung langsung ini untuk mempersingkat waktu atau mempercepat proses penggulungan, karena tidak harus menyambung dan tidak harus menyolder untuk sambungan tengahnya. Karena per pasnya itu ada 2 spool, makanya perlu disambung bila cetaknya itu per grupnya itu diputus. Nah ini cetaknya seperti ini. Nah ini per grup
spoolnya itu ada 3 seri. Nah, ini yang saya sebut seri 3 itu seperti ini. Jadi per grup spool itu ada 3 serian. Nah, seperti ini. Ini saya sebut seri 3. Nah, ini selongsongnya taruh di sini. Nah, seperti ini. Baru kita cetak lagi. Jadi ini selongsong ini sebagai sambungan. Nah, kalau model diputus, yaitu tadi yang ada selongsongnya itu, jadi kita putus. Nah, ntar masuknya itu per spool itu diputus. Nah, setelah masuk semua baru disambung lagi gitu. Kalau saya ini, model saya ini, jadi nggak ada sambungan tengahnya. Jadi saya kasih selongsong untuk pembatas atau untuk sebagai sambungan tengahnya yang menghubungkan antara grup spool yang satu dengan grup spool yang lainnya. Karena di dalam satu pas ini ada 2 grup spool. Karena ini saya bikin seperti 2 pool ya, seperti 2 pool, hanya langkahnya aja yang berbeda. Jadi untuk yang awam dikira ini adalah RPM 3000, padahal RPM 1400 atau 1500. Karena jumlah total dari grup spoolnya itu hanya 6. Nah, ini untuk lubang 36. Jadi ini gulungan blok itu seri 3. Ini bahasa saya, jadi seri 3, kalau saya sebut itu seri 3, nah seperti ini. Kalau udah 2 kali seri 3 seperti ini, kita putus. Nah, kita putus, kita keluarin dari rollnya. Nah, seperti ini. Nah, kita nyetak ada 3 grup seperti ini ya, ada 3 kali cetak seperti ini. Nah, satu grup ada dua spool seperti ini. Ada 2 grup spool untuk setiap grupnya. Jadi 3 kali cetak. Jadi kalau cetak semua udah seperti ini. Jadi ini grup 1, grup 2, grup 3. Nah, ini grup 2. Satu lagi grup 3. Nah, seperti ini. Setiap grup itu ada 2 spool. Seperti ini. Nah, satu spool itu 3 seri. Nah, ini saya sebut 3 seri. Ini satu spool itu ada 3 seri atau seri 3. Nah, satu pasnya itu ada 2 grup spool. Dan ini kita potong untuk kertas penutupnya. Ini saya pakai kertas presban ini. Nah, saya biasa potongnya itu kita lebihin setengah sentimeter dari panjang kertas panjang kertas yang ada di slot itu. Nah, kita masuk spool pertama. Spool pertama ini dari grup pertama atau grup U. Nah, ini spool pertama masuk. Nah, kita masukin sedikit demi sedikit supaya gampang masuk ke slotnya. Nah, usahakan waktu pas cetak itu nggak saling silang ya. Nah, waktu pas masuk ke slotnya ini jadi lebih enak, nggak saling melintang, jadi nggak kusut. Nah, ini udah masuk spool pertama. Nah, untuk model gulungan blok sisir itu untuk spool yang pertama itu kita diangkat. Jadi yang masuk itu hanya sebelah, yang sebelah itu digantung atau diangkat, nggak dimasukin ke slot terlebih dahulu, supaya ntar hasilnya itu bisa rapi. Seperti itu. Nah, jangan lupa yang digantung itu kita kasih kertas ya.
kita kasih kertas supaya tidak gesek dengan care-nya, sehingga kawat itu aman, tidak lecet. Nah, kalau kita tidak kasih kertas, ganjel kertas seperti ini, itu bisa lecet. Nah, ini untuk grup pertama itu awal masuknya ini, maksudnya itu untuk spool yang pertama kali masuk. Nah, itu ntar jadi U1. Nah, U1. Nah, ini untuk serian yang kedua dari grup pertama. Jadi satu grup spool untuk satu pasnya. Untuk grup U itu ada dua spool. Nah, setiap spool itu ada 3 serian atau seri 3 kalau saya bilang seperti itu. Nah, ini press ban untuk penutup slot. Ini saya menggunakan press ban ukuran 0,30 hingga dia agak kaku. Tujuannya supaya gampang untuk masuk ke slot. Karena kalau terlalu tipis, itu waktu pas kita masukin ke slot itu bisa nekuk atau bisa patah. Jadi agak susah untuk dorong masuknya. Kalau 0,30 dia agak kaku, jadi diharapkan bisa masuk dengan gampang karena dia kaku. Nah, jangan lupa langsung dirapikan dan diketok ya supaya turun. Nah, ini untuk serian yang ketiga dari spool pertama dari grup 1. Ini grup U. Nah, saya akan masuknya itu sedikit demi sedikit biar gampang masuknya. Seperti ini. Nah, cara masuknya ini ada yang dari depan ke belakang, ada yang dari belakang ke depan. Gitu, ada yang mundur, ada yang maju. Nah, kalau sistem saya ini adalah mundur. Kalau saya bilang mundur, bukan maju. Nah, jadi spool pertama itu di depan, terus spool yang keduanya itu di belakangnya gitu. Jadi mundur ini, bukan maju. Ada sebagian tukang gulung yang model gulungannya itu kalau gulung sisir seperti ini itu maju. Ada seperti itu. Nah, ini tergantung seleranya masing-masing. Tergantung dengan kenyamanannya masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah masuk spool pertama, kita masuk untuk spool yang kedua dari grup nomor 2, dari grup yang kedua. Nah, ini spool yang kedua masuk dari grup yang kedua. Karena ini saya sistem sambung langsung, jadi terbagi jadi 3 grup. Jadi grup U, grup V, grup W. Seperti itu. Nah, ini kita kosongin 3 ya. Kita kosongin 3. Nah, kita kosongin 3. Jadi ntar masuknya di sini. Jadi dikosongin 3. Jadi untuk masuk spool yang kedua, kita kosongin 3 lubang. Jadi baru masuk. Nah, ini spool yang kedua masuk. Spool yang kedua masuk. Saya ulangin lagi. Dikosongin 3 lubang. Baru masuk spool yang kedua. Nah, ini spool yang kedua ini. Nah, spool ini langsung masuk di sini. Jadi untuk spool yang kedua ini langsung masuk, nggak diangkat atau digantung. Jadi dua-duanya sudah masuk.
nggak hanya sebelah doang. Kalau yang 10 pertama itu hanya sebelah doang yang masuk, yang sebelahnya itu diangkat atau digantung. Kalau untuk yang 10 kedua ini, dia langsung masuk, dua-duanya langsung masuk. Jadi ini 10 yang kedua dari grup 2. Ini ada 3 grup karena ini saya sambung langsung, sistem sambung langsung. Jadi ini ada 3 grup. Grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Yang grup pertama itu grup U, grup kedua itu grup V, dan untuk grup ketiga itu grup W. Ini model gulungannya seperti 20. Jadi kalau orang awam dikira ini adalah 20 atau RPM 3000. Padahal ini RPM 1400 atau 40. Nah, ini masuk seperti ini untuk spool yang kedua. Jadi udah masuk semua. Nggak digantung seperti spool yang pertama. Nah, kita ketok, kita turunin supaya spool yang belakangan itu mudah masuk. Ini serian yang kedua untuk spool yang kedua ini masuk. Ini untuk kertas penutup, ini saya pakai prespan ukuran 0,30 mili. Kenapa saya pakai 0,30 mili? Karena dia lebih tebal, lebih kaku, jadi gampang untuk masuk. Soalnya kalau kertas prespan ini terlalu tipis, dia gampang patah, sehingga susah masuknya ke slot kalau terlalu tipis. Apalagi kalau gulungannya itu padat. Makanya saya pakai ukuran 0,30 yang tebal ya. Cara masuknya itu sedikit demi sedikit supaya gampang masuk ke slotnya. Dan usahakan jangan saling silang atau melintang. Jadi kalau nyetaknya kusut atau saling silang itu agak menghambat kawat untuk masuk ke dalam slot. Dan kelihatannya pun juga kurang rapi gitu kalau saling silang. Usahakan waktu pas nyetak itu sejajar sehingga kelihatan rapi setelah masuk ke dalam slot. Jadi nggak saling melintang. Nah, setelah masuk kita rapikan, kita getok supaya turun. Nah, sehingga spool yang belakangan masuk itu gampang masuknya. Nah, kita getok turunin seperti ini. Nah, jadi kalau turun lubang tak terhalang, jadi ntar yang belakangan mudah masuknya. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi ini yang pertama masuk tadi. Jadi gulungan ini nih, ini yang kedua masuk. Ini yang pertama masuk.
itu. Nah, ini awal dari spool masuk. Ya, bisa bisa disebut pangkal, bisa disebut ujung, tergantung yang nyebutnya. Seperti itu. Nah, yang spool pertama ini digantung. Yang spool pertama ini digantung. Nah, untuk spool yang kedua itu masuk. Nah, ini serian yang ketiga di spool yang kedua. Ini masuk. Jadi ini semuanya untuk spool yang masuk ini, seandainya ujungnya di sebelah kanan, itu semua spool ujung di sebelah kanan semua. Jadi nggak boleh bolak-balik. Gitu. Jadi arahnya itu sama semua. Jadi seandainya pangkalnya di sebelah kiri, berarti itu di yang sebelah kiri itu semua pangkal gitu. Nah, untuk model sisir seperti ini, entah itu blok sisir atau sisir single layer, atau yang sisir kongsi atau sisir double layer, itu gulungnya itu bergantian. Jadi pertama grup U yang masuk misal, nah terus grup kedua itu grup V yang masuk, yang ketiga grup W yang masuk, seperti itu. Nah, ntar spool yang keempat kembali lagi di grup U, seperti itu. Beda sama kalau model blok, yang blok biasa ya. Kalau blok biasa atau ada yang sebut blok konsentris. Nah, itu dia langsung masuk semua. Jadi untuk grup U itu dimasukin semua spoolnya. Nah, terus yang kedua, grup kedua baru masuk itu grup V gitu. Dari awal sampai akhir semua masukin. Jadi total jumlah yang di grup tersebut ya grup U, grup V, nah itu semua masuk. Beda sama kalau model sisir seperti ini. Kalau model sisir itu bergantian. Jadi pertama kayak seperti ini nih. Pertama masuk grup U, terus spool kedua grup V. Nah, ntar spool yang ketiga masuk grup W gitu, bergantian terus. Nah, ntar spool yang keempat kembali lagi di grup U. Nah, ini spool yang kedua ini awalnya. Ya, ini akhir. Ini untuk spool yang pertama. Nah, setelah itu kita masuk spool yang ketiga. Nah, ini spool yang ketiga atau grup 3 atau grup W. Nah, ini masuknya juga sama seperti yang spool kedua tadi. Jadi kita kosongin 3. Kita kosongin 3 lubangnya, baru masuk spool ini. Jadi dikosongin 3 baru masuk spool ini. Nah, ini 03 1 2 3. Nah, ini dikosongin baru masuk ke sini. Ini spoolnya. Seperti itu. Nah, ini terus menerus sampai spool yang terakhir seperti itu. Jadi kosongin 3 seperti itu sampai terakhir. Nah, ini untuk spool yang ketiga ini juga dua-duanya sudah masuk, tidak seperti yang spool yang pertama. Jadi antara ujung dan pangkalnya itu sudah masuk semua. Atau ada yang sebut awal dan akhir gitu. Ya, tergantung bahasanya masing-masing.
Kalau saya biasa sebut ujung dan pangkal. Nah, ini kita masukin sedikit demi sedikit supaya gampang masuknya dan tidak kusut. Dan untuk menghindari lecet, ya, karena masuknya itu sedikit demi sedikit. Ya, seperti ini. Nah, usahakan waktu pas nutup di kertas penutup ini, yang di ujung sebelah sana itu kasih potongan kertas dengan tujuan supaya kawat itu tidak tergesek ke keren sehingga tidak lecet. Nah, ini untuk grup yang ketiga masuknya. Nah, ini saya bikinin video ini kemarin itu ada subscriber yang suruh bikin video tentang model ini, jadi 40 di model 20. Jadi biasanya kalau 40 itu kan ada yang 4/10 di perpasnya. Kalau ini perpasnya itu hanya ada 2/10. Jadi total itu hanya 6/10 seperti RPM 3000. Makanya ini kalau pemula, kalau orang yang nggak paham, dikira RPM 3000 karena sekilas tampaknya itu 20, padahal ini sebenarnya 40. Kalau kita perhatikan langkahnya itu sudah jelas. Jadi kalau 36 slot itu kalau RPM 3000 itu kosongnya 12. Atau kalau di model sisir itu langkah 1/14. Seperti itu. Ini serian yang kedua sudah masuk. Ini di grup ketiga ya. Ini spool ketiga. Spool 3 di grup ketiga. Jadi untuk spool pertama masuk itu di grup 1. Untuk spool yang kedua masuk itu di grup 2. Nah, ini spool yang ketiga ini di grup 3 atau grup W. Nah, ini untuk serian yang ketiganya baru mau masuk. Nah, ini saya sambung langsung, sambungannya ini seri ya. Nah, kalau bahasa saya ini sambungannya ujung pangkal. Untuk RPM 1400 atau 1500 di model perpasnya itu 2/10 atau seperti RPM 3000, hanya yang membedakan adalah langkahnya. Jadi kalau ini itu langkahnya, kalau ini langkahnya 1/10 atau bisa disebut 08 ya, 08 atau langkah 1/10. Nah, ini untuk RPM 1400. Nah, kalau RPM 3000 itu langkahnya 1/14. Jadi yang membedakan RPM-nya itu di langkahnya dan sambungannya. Nah, kalau di RPM 3000 itu sambungannya, kalau bahasa saya ujung-ujung. Ini bahasa saya ya. Jadi ujung-ujung. Kalau RPM 1500 atau 1400 itu sambungannya ujung pangkal. Nah, ini udah masuk untuk spool yang ketiga. Ini udah masuk. Jadi ini spool pertama. Ini spool kedua,
Ini spool yang ketiga. Nah, untuk spool yang keempat masuk itu kembali ke grup pertama, yaitu grup U. Nah, ini kita kembali ke grup 1 untuk spool yang keempat masuk. Nah, ini ujungnya ntar di sini. Ya, ini ujung. Jadi pangkal dari spool pertama nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nah, ntar di sini nih. Nah, ini saya sebut ujungnya itu di sebelah kanan ya. Nah, ini kita harus kosongin 3 ini sebelum masuk. Jadi kosongin 3 baru masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau mau masuk ke grup yang baru itu kosongin 3 lubang atau 3 slot sampai spool terakhir. Jadi setiap grup mau masuk harus dilangkain atau dikosongin 3. Nah, ini ntar masuk ke situ ujungnya. Ini saya ulangin, ini bahasa saya. Ini untuk spool ini saya sebut yang di sebelah kanan itu ujung ya. Nah, di sebelah kanan itu ujung. Nah, ujung spool keempat nyambung dengan pangkal spool pertama. Nah, seperti ini. Nah, ini ujung saya sebut ujung spool keempat nyambung dengan pangkal spool yang pertama. Atau seandainya ada yang nyambut ujungnya di sebelah kiri ya nggak masalah, ini hanya istilahnya hanya nama saja. Jadi untuk awal spool pertama seandainya ada yang bilang pangkal ya berarti ya ujung spool pertama disambung dengan pangkal spool keempat, seperti itu. Ini hanya istilah atau hanya nama. Yang penting penempatannya itu benar. Nah, seandainya disebut pangkal ya, pangkalnya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri semua pangkal, di sebelah kanannya berarti ujung. Nah, seperti itu. Nah, ini seandainya pangkalnya di sebelah kiri berarti ini ujung spool pertama nyambung saya ulangin. Kalau seandainya pangkalnya itu di sebelah kiri berarti pangkal untuk spool pertama nyambung dengan ujung spool keempat, seperti itu. Nah, apabila penyebutannya itu pangkal di sebelah kanan berarti ujung spool pertama nyambung dengan pangkal spool keempat. Nah, ujung pangkal itu hanyalah penyebutan, seperti itu. Nah, ini untuk serian yang kedua di spool yang keempat ya. Ini spool yang keempat masuk. Jadi ini di serian yang kedua. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, usahakan colokan yang untuk masukin kawatnya itu tipis ya. Kalau tipis enak masukinnya. Kalau tipis. Jadi usahakan colokan itu tipis sehingga untuk memudahkan kawat itu masuk ke dalam slot. Nah, ini bisa pakai fiber, bisa pakai Pertinak. Nah, kalau yang saya pakai ini adalah Pertinak. Ini juga bisa. Nah, seandainya fiber nggak ada, Pertinak nggak ada, ya pakai bambu pun juga bisa. Cari bambu yang lebih tua. Jadi bambu yang tua kita tipisin, kita bikin colokan seperti ini juga bisa. Kalau bambu tua itu dia agak keras. Kalau bambu muda itu
nggak ada tenaga, ntar gampang patah. Nah, ini untuk serian yang ketiga di spool keempat. Jadi ini saya sistem sambung langsung. Jadi untuk awalnya, awal spool yang pertama tadi masuk, itu awal itu U1. Nah, terus ntar akhir masuk ini di spool yang keempat ini ntar jadi U2, atau bisa disebut yang awal masuk atau pertama masuk itu U. Nah, untuk yang akhir masuk itu X, ada seperti itu. Nah, terus ada juga yang model pakai angka. Ya, jadi untuk yang pertama masuk itu angka 1 atau nomor 1. Terus itu yang awal spool pertama ya. Terus akhir itu ntar nomor 4. Ada yang pakai angka seperti itu. Jadi U1 itu sama dengan angka 1, U2 itu sama dengan angka 4. Ada yang pakai angka. Jadi dinamo ini macam-macam. Ada yang pakai U1, U2, ada yang pakai U dan X, ada yang pakai angka 1 dan 4, seperti itu. Nah, ini untuk spool yang keempat di serian ketiga sudah masuk. Nah, ini untuk penutup slotnya, ini saya pakai kertas prespan dengan ukuran 030. Kenapa saya pakai 030? Berulang kali saya sebutkan bahwa 030 itu dia agak tebal, agak kaku, sehingga untuk mempermudah waktu pas masukin kertasnya. Karena kalau terlalu tipis, kalau prespan ini bisa patah atau nekuk seperti itu. Nah, kenapa juga alasan yang lain saya pakai prespan 30? Nah, waktu pas kita getok, waktu pas finishing, kita masukin ke slot, kita pasek, itu dia nggak ngelawan. Jadi waktu pas kita getok, dia langsung masuk, nggak balik lagi seperti kayak kertas mika. Nah, kalau kertas mika itu kalau digetok terkadang keluar lagi. Nah, ini spool pertama. Nah, ini spool pertama, ini pangkal spool pertama disambung dengan ujung spool keempat. Nah, ini akhirnya ntar jadi nanti U2. Jadi ujung spool pertama sambung dengan pangkal spool keempat, seperti itu bisa. Dengan kata lain, ujung spool keempat disambung dengan pangkal pertama. Itu tergantung penyebutan. Jadi intinya itu ujung pangkal ya sambungannya, seperti itu. Nah, ini yang diangkat tadi kita angkat, nah seperti ini supaya tidak menghalangin spool yang kelima dan keenam untuk masuk. Jadi yang digantung tadi diangkat setinggi mungkin sehingga lubang di bawahnya itu tidak terhalang. Nah, ini untuk spool yang kelima. Spool yang kelima ini kita ambil kembali lagi di grup 2. Untuk spool kelima masuk, kita ambil di grup 2. Ini grup V. Nah, sama juga ini juga dikosongin 3 sebelum masuk. Nah, kita kosongin 3 lubang atau 3 slot, baru kita masukin spool yang ke-5 ini, atau ini untuk yang V2 nya. Nah, ini untuk serian pertamanya di spool yang ke-5. Nah, ini untuk serian pertamanya.
di spool yang kelima. Nah, ini saya sebut ujung aja ya nih ya. Dari sebelah kanannya ini saya sebut ujung aja ya. Jadi ujung spool yang kelima ini nyambung dengan pangkal spool yang kedua. Nah, kalau mau pakai istilah lain ya monggo, terserah, tergantung selera, bahasanya masing-masing. Nah, ini ujung spool kelima, nyambung dengan pangkal spool yang kedua. Ya, pangkal spool kedua nyambung dengan ujung spool kelima. Ya, tinggal balik bahasa aja. Kalau seandainya pangkal di sebelah kanan ya tinggal muter bahasa saja. Kalau mau pangkal di sebelah kanan ya berarti ya pangkal spool kelima nyambung dengan ujung spool kedua, seperti itu. Ini kalau sebelah kanan itu ujung ya berarti ujung spool kelima nyambung dengan pangkal spool yang kedua. Nah, ini serian yang pertama di spool kelima sudah masuk. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa waktu pas kalau sudah masuk begini diketok turun supaya tidak menghalangin. Ini pangkal spool kedua, nyambung dengan ujung spool kelima. Nah, ini ujung. Nah, ujung spool kelima nyambung dengan pangkal spool kedua. Nah, spool yang pertama tadi, pangkal spool pertama nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nah, ini untuk serian yang keduanya. Di seri atau ya di spool kelima. Ini di grup 2 ya. Jadi spool yang kelima masuk ini ambil grup 2. Jadi spool yang kedua nyambung dengan spool yang kelima. Nah, spool yang pertama nyambung dengan spool yang keempat. Nanti yang spool yang ketiga itu nyambung dengan spool yang keenam. Nah, ini untuk spool yang kelima, ini serian yang kedua. Jadi waktu itu ada yang subscriber request cara gulung ini. Jadi ini baru saya bikin video ini. Jadi ada subscriber yang minta gulungan yang model 2 pull tapi 4 pull gitu. Jadi ini baru saya bikinin ini. Jadi modelnya sekilas itu 2 pull. Jadi kalau orang awam itu dikira ini adalah RPM 3000 kalau dia nggak tahu. Cuman kalau udah profesional ya dari langkahnya aja sudah tahu, dari sambungannya sudah tahu bahwa ini adalah 1500 RPM bukan 3000 RPM. Dilihat dari langkahnya, dilihat dari sambungannya, itu sudah paham. Jadi yang membedakan itu adalah langkah dan sambungannya. Kalau langkah untuk RPM 3000, saya ulangin, untuk langkah RPM 3000 itu kalau di model sisir seperti ini itu 114. Itu untuk yang double layer. Kalau untuk yang single layer seperti ini itu untuk RPM 3000 itu langkahnya itu 116. Jadi 116.
kalau di model blok seperti ini. Kalau dibikin blok seperti ini tapi itu malnya itu gede kecil, itu 012 atau langkah 114, 116, 118. Nah, itu kalau di model gede kecil. Nah, kalau di model sama seperti ini, kalau untuk RPM 3000 itu adalah langkahnya 116. Nah, ini untuk spool yang serian yang terakhir, untuk spool yang kelima. Nah, ini sebelum ini masuk, usahakan diketok dulu ya, biar gampang. Maaf, ini tadi saya potong jadi biar menyingkat waktu, karena dari awal sudah banyak yang tidak terpotong. Nah, ini untuk spool yang kelima itu sudah masuk, jadi tinggal spool yang ke-6. Nah, spool yang ke-6. Nah, ini kita getok seperti ini, kita turunin supaya spool yang belakangan masuk itu enak. Nah, kita turunin seperti ini supaya spool yang belakangan masuk itu gampang dimasukin ke dalam slot. Makanya kita perlu digetok turun seperti itu. Pokoknya di setiap spool sudah masuk semua, kita rapikan seperti ini ya, kita getok turun, pokoknya kita rapikan. Nah, tujuannya apa? Supaya yang belakangan masuk itu gampang masuk ke dalam slot, jadi nggak terlalu susah. Karena ini model sisir ya, lumayan susah untuk yang terakhir. Nah, ini untuk ini pangkal spool yang ketiga, ini nyambung dengan ujung spool yang ke-6. Nah, ini ntar masuknya ke lubang situ. Jadi kita kosongin 33 ya. Nah, ini ntar masuknya di sini. Ini yang ini masuknya ntar di sini, di lubang ini. Jadi setiap grup baru mau masuk ke slot itu dikosongin 3. Jadi slotnya itu dikosongin 3. Nah, setiap mau masuk grup baru itu slotnya dikosongin 3. Nah, ini untuk spool yang ke-6 masuk. Ini spool yang ke-6. Ini grup ketiga. Jadi pangkal spool ketiga nyambung dengan ujung spool ke-6. Ini di grup 3 ini, grup W. Nah, untuk cara masukinnya ya, ada yang dari belakang ke depan, pokoknya ada yang maju, ada yang mundur. Nah, kalau sistem saya ini mundur, tapi ada juga yang maju sistem gulungnya kalau sisir seperti ini. Jadi caranya itu lain-lain. Nah, ini ntar ini selongsong ini ntar masuknya di lubang situ. Ini pangkal spool ketiga nyambung dengan ujung spool ke-6. Ini untuk serian yang pertama di spool yang ke-6 sudah masuk. Nah, ini caranya juga sama seperti spool-spool sebelumnya. Jadi masuknya itu urut seperti itu. Jadi masuknya itu sama, nggak ada beda. Jadi antara spool pertama dengan spool keempat, spool kedua dengan spool kelima, nah ini spool ketiga dengan spool keenam, itu caranya sama, sistem gulungnya sama. Nah, ini untuk spool yang keenam sudah masuk. Nah, ini
Jadi ini saya sistem sambung langsung, jadi ntar nggak ada sambungan tengah, soalnya ini sudah saya sambung langsung. Nah, ini untuk pangkal 10 ke 3 itu nyambung dengan ujung 10 ke 6 ini. Jadi kalau mau model putus-putus ya tinggal yang ada selongsongnya ini tinggal diputus. Nah, ini untuk yang diangkat kita masukin untuk yang diangkat. Nah, perjuangannya gulung sisir itu sepul-sepul terakhir yang masuk seperti ini. Perjuangannya ada di sini. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai banyak kawat yang lecet. Jadi masuknya sedikit demi sedikit biar nggak banyak yang lecet kawatnya. Jadi usahakan colokan yang buat masuknya itu tipis. Jadi enak untuk masukin kawatnya kalau tipis. Jadi kalau tebal itu agak nggak leluasa, soalnya udah sempit di slotnya. Kalau tipis agak enak untuk masukin kawatnya. Nah, diusahakan waktu pas nyetak itu nggak saling silang. Nah, kalau nggak saling silang, kita masukinnya gini, walaupun dikit demi sedikit, itu enak, itu gampang, soalnya urut dia. Kalau saling silang, ntar bisa kusut. Seperti itu. Nah, ini untuk tantangan yang model gulungan sisir itu ya, yang belakangan masuk seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Jadi berulang kali saya katakan, masukinnya sedikit demi sedikit, usahakan cetakan kawat itu sejajar, nggak saling silang, jadi enak proses masukinnya. Nah, seperti ini. Ini udah masuk. Berarti ini sepul yang terakhir masuk ini adalah sepul yang pertama. Jadi sepul yang pertama tadi digantung sebelah. Jadi yang sebelahnya masuk, yang sebelahnya belum. Untuk sepul yang pertama bisa dikata ini awalnya sepul pertama. Nah, setelah masuk semua seperti ini. Jadi ntar nggak ada sambungan tengah, maksudnya itu nggak ada nyolder di tengah, karena keluarnya ini langsung 6. Awalnya itu ada 3, akhirnya ada 3. Jadi awal untuk sepul pertama itu U1, awal sepul kedua itu V1, awal sepul ketiga itu W1, dan akhir dari sepul ke pertama itu U2, akhir dari sepul yang kedua itu V2, akhir dari sepul ketiga itu W2. Jadi sepul pertama pangkalnya nyambung ke ujung sepul keempat. Terus sepul kedua itu pangkal sepul kedua nyambung dengan ujung sepul kelima. Pangkal sepul ketiga itu nyambung dengan ujung sepul keenam. Nah, seperti itu. Nah, ini udah masuk semua. Jadi ini tinggal ngerapikan, tinggal selip kertas. Nah, setelah itu, nah ini baru selip kertas. Nah, ini selip kertasnya ini saya juga pakai ukuran 0,30. Jenis kertasnya itu Presspan 0,30. Jadi kalau 0,30 itu agak kaku, jadi untuk masuk ke sela-selanya itu jadi ada tenaga, jadi nggak patah. Nah, seperti ini, enak. Nah, usahakan jangan ada yang nyelip, maksudnya itu nyelip tercampur. Jadi
pas yang satu dengan pas yang lain usahakan pisah. Walaupun memang benar ini sudah ada emailnya, tetapi lebih baiknya itu pisah. Jadi sempurna antara yang spool yang lain dengan spool yang lainnya itu nggak ada yang jadi satu, karena dipisah oleh kertas selipan ini untuk menghindarin short antar pas. Kalau model sisir seperti ini enak untuk ngerapiinnya. Ya, untuk selip kertasnya ini kalau kita nggak kependekan bikin malnya itu juga enak untuk masukin kertasnya. Kalau malnya itu tidak kependekan. Ini kertas press ban ukuran 0,30. Nah, seperti ini. Ya, kertas ini berfungsi untuk memisahkan antara pas yang satu dengan pas yang lain. Jadi spoolnya itu antar pas itu dipisah dengan kertas ini. Tujuannya supaya untuk tidak short antar pas atau tidak kontak pas apabila ada kawat yang lecet, itu tidak terjadi short antar pas. Nah, ini setelah masuk semua, nah ini yang ada selongsongnya ini sambungan ya, ini dimasukin di dalam spoolnya supaya kelihatan rapi. Nah, kita masukkan seperti ini biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Jadi kalau disambung langsung ini kelihatan rapi, jadi nggak banyak sambungan dan mempersingkat waktu kerja ya, karena kita hemat waktu untuk nyambung. Kalau seperti ini nggak ada sambungan lagi di tengah, jadi kita hanya nyambung untuk keluar kabelnya seperti itu. Nah, di samping hemat waktu ya, gulungan juga kelihatan lebih rapi dibanding banyak sambungan di tengah. Tapi usahakan waktu pas kita nyelipin kertas ini, waktu pas kita sodok itu ke celah-celah kertas itu jangan sampai kertasnya robek. Jadi kalau kertasnya robek bisa terjadi short kalau kawatnya itu lecet antara pas satu dengan pas yang lain yang ada kertasnya sobek. Jadi untuk menghindari short tersebut jangan sampai kertasnya itu robek waktu pas kita masukin selongsong sambungan ke celah-celah yang ada kertasnya ini, yang ada selipan kertasnya. Nah, penampakan akhirnya seperti ini setelah kita rapikan. Jadi spool pertama itu U, spool kedua itu V, spool ketiga itu W. Nah, spool keempat itu X, spool kelima itu Y, spool keenam itu Z. Seperti itu. X, Y, Z bisa disebut U2, V2, W2. Nah, ini untuk gambar diagramnya. Jadi gulungan yang kita gulung tadi diagramnya seperti ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.